Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3336 Perut Tersiksa. Apakah aku masih hidup? Ye Chen bergumam, hanya merasa kabur, seperti daun rumput bebek, mengambang di lautan luas, tanpa tujuan atau arah, tanpa rasa sakit, tanpa usia. Dia masih hidup. Hanya saja tubuh telah dihancurkan dan para dewa telah dihancurkan, hanya menyisakan sedikit kesadaran. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia menjadi tubuh sadar. Tidak tahu berapa lama sebelum dia, yang dalam bentuk ideologis, perlahan membuka matanya. Kemata, adalah kosong. Benar, itu kosong, atau lebih tepatnya, itu yang tidak diketahui. Perut bayi adalah hal yang tidak diketahui tanpa akhir. Segala sesuatu, aturan, alam semesta, waktu, ruang. Hanyalah ilusi, tanpa konsep sama sekali. Ini sebenarnya tidak diketahui. Gumam Ye Chen pelan. Ini adalah pertama kalinya dia berada di perut Xiaowa. Tanpa diduga, perutnya kosong. Bagaimana dengan makanan yang dimakannya? Di manakah sungai-sungai besar, gunung-gunung, rerumputan dan pohon-pohon, dan semua makhluk? Mungkinkah semuanya telah berubah menjadi kosong? Jika demikian, maka dia benar-benar beruntung, setidaknya dia masih memiliki kesadaran. Kesadaran adalah harapan. Beri dia cukup waktu untuk membentuk kembali jiwa dan tubuhnya. Saya telah memenangkan 30% dari taruhan. Ye Chen tiba-tiba tersenyum. Ada 30% peluang menang jika dia memasuki perut Xiaowa tanpa sekarat. 30% peluang menang jika dia menemukan periode waktu dan ruang itu. Adapun sisa 10%, itu tergantung pada keberuntungan. Dia telah berhasil mengambil langkah pertama dalam pertempuran yang menentukan melawan tepi. Ketika kesadarannya menjadi jernih, dia mengangkat matanya untuk melihat. Di atas, ada juga ruang kosong, halus dan ketiadaan. Xiaowa tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dilihat di luar alam semesta, atau mungkin karena dia terlalu berpikiran rendah dan penglihatannya terbatas. Setelah menutup matanya, dia duduk bersila. Tubuh kesadarannya tidak menentu, terdistorsi, dan tidak memiliki bentuk yang spesifik. Kadang seperti nyala api, kadang seperti gelombang, kadang seperti hujan cahaya, dan kadang seperti halilintar. Yang terbaik adalah keluar dari daging. Tidak ada konsep waktu, dan tidak ada yang menghitung tahun untuknya. Mungkin itu 100 tahun, atau mungkin 1000 tahun, sebelum dia memadatkan jejak jiwa, dan kemudian menjadi tubuh Dewa Purba, dan kemudian menjadi abadi, dan akhirnya menjadi tubuh suci dan tubuh kaisar. Panjang. Dia bangkit lagi dan berjalan di tempat yang tidak diketahui. Tuhan tahu seberapa besar perut Xiaowa. Dia telah berjalan selama 100 tahun, tetapi dia belum melihat ujungnya. Karena sekelilingnya kosong, sepertinya tidak peduli bagaimana dia berjalan, tidak peduli seberapa jauh dia berjalan, dia terlihat untuk tetap berdiri. Di mana ruang dan waktu? Ye Chen menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Bahkan jika dia masuk, dia masih memiliki sisa hidupnya. Yang memalukan adalah dia tidak tahu bagaimana menemukan ruang dan waktu. Makhluk hidup, tidak ada yang lain. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba melihat getaran yang tidak diketahui. Ye Chen sangat ceroboh sehingga dia hampir jatuh. Ketika Anda berdiri diam, Anda melihat ke atas. Seharusnya bayi yang tidur itu terbangun, karena bayi itu bangun, dia bisa melihat dunia luar, dan dia juga bisa melihat bayi kecil itu, benda kecil itu, di mana peregangannya. Itu tidak memiliki ingatan tentang semua yang terjadi sebelumnya, dan melupakan segalanya setelah tidur. Setiap beberapa tahun, ingatannya akan dihapus, seperti yang tidak diketahui ini, itu akan menjadi kosong. Pantas saja, dia tidak mengenali Ye Chen dan Ye Chen. Permaisuri. Ye Chen tidak berani menarik nafas, karena takut Xiaowa akan menemukannya. Nyatanya, Xiaowa tahu bahwa dia ada di dalam perut, jadi dia tidak repot-repot membicarakannya. Ia telah menelan banyak makhluk yang kuat, dan tidak ada kekurangan orang yang luar biasa. Ada banyak orang yang bisa bertahan di dalam perutnya selama periode waktu, tapi bukan apa-apa. Sudah lama sekali. Kota akan berubah menjadi kosong, masuk ke perutnya, dan cepat atau lambat berasimilasi dengan yang tidak diketahui. Keok-keok.
Di bawah tatapan Ye Chen, bayi kecil itu mulai melompat-lompat lagi, mengambil langkah tersandung, berlarian dalam kehampaan, masih begitu polos, masih begitu murni dan cemerlang. Di dunianya, semuanya tampak baru. Benar, setiap kali ingatan dibersihkan, itu adalah awal yang baru. Jika Anda tidak mengingat masa lalu, dan Anda tidak tahu siapa diri Anda, itu adalah kekacauan yang sebenarnya. Ye Chen menutup matanya lagi dan terus mencari. Dia hanya tahu bahwa ada cahaya terang di satu tempat, jadi dia mempercepat langkahnya. Ada yang tidak diketahui, dan jarang ada cahaya aneh. Sekilas, sepertinya tidak pada tempatnya, dan itu karena keluar dari tempat itu bahkan lebih mencolok. Hanya ketika ada ruang kosong, barulah kita tahu apa itu cahaya. Ada ratusan karakter Nai Dun Jia Tian yang tergantung di udara dan diatur sendiri. Ye Chen sama sekali tidak terkejut tentang ini. Berdasarkan pemahamannya tentang Xiaowa, hanya ada satu hal yang dilihat dan dilihat oleh pecinta kuliner ini. Menelan tidak bisa mencerna, itulah kata Dunjia dalam ruang dan waktu yang paling orisinal, dia telah melihat Xiaowa curhat di Dunjia. Apa yang tidak bisa dicerna, sekarang tambahkan hal lain. Dengan kata lain, dia masih hidup, yang merupakan bukti terbaik. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan bertahan selamanya. Mungkin, begitu Xiaowa tertarik, dia akan musnah di tempat. Sejak aku bertemu denganmu, aku tidak akan sopan. Ye Chen menjentikkan tangannya, mengumpulkan 100 karakter Dunjia Tian. Dan terus mencari. Tak perlu dikatakan, imbalannya sangat besar. Dunjia Tianzi. Juga, mereka tidak berada di satu tempat, kurang lebih berkumpul, seolah-olah mereka dibagi menjadi geng, mereka tidak jauh, tetapi mereka tidak berada di satu tempat. Ye Chen sangat sadar, dan dia menerimanya saat melihatnya, dan dia tidak bisa menahan nafas. Di dunia luar, sangat sulit untuk menemukan karakter surgawi, di sini ada begitu banyak, saya menyalahkan Xiaowa karena serakah, saya pasti menelan terlalu banyak, tetapi sulit untuk dicerna. Ye Chen tidak berhenti, dia melihat dan mencari sambil berjalan. Masuk akal bahwa perut Xiaowa harus menjadi harta hidup, tapi apa? Begitu memasuki perutnya, itu akan dimusnahkan atau menjadi tidak diketahui. Semua harta akan menjadi ketiadaan. Kecuali kata Dunjia Tianzi, tidak ada sampah lain yang bisa ditemukan. Bagaimana dengan ruang dan waktu? Tidak masalah apakah itu berharga atau tidak, yang terpenting adalah ruang dan waktu. Dia berjalan dan mengawasi sepanjang jalan, kecuali yang tidak diketahui atau yang tidak diketahui. Tetapi dia sangat yakin bahwa meskipun ruang dan waktu diubah menjadi kosong, dia masih dapat menemukannya, tetapi dia tidak menemukan jalan yang benar. Tempat ini berbeda dengan dunia luar, yang sangat misterius. Bersenandung. Bersenandung. Untuk sesaat, benda kosong yang tidak diketahui itu bergetar lagi, datang tanpa peringatan. Ye Chen mendongak, hanya untuk menyadari bahwa Xiaowa berkelahi dengan seseorang, lebih tepatnya, dia menahan palu, mengatakan bahwa pihak lain adalah seseorang, tetapi itu tidak tepat, itu harus menjadi bentuk kehidupan yang aneh, bukan dibentuk manusia, lebih seperti monster, ia memiliki kepala tetapi tidak memiliki mata, mulut dan hidung, seluruh tubuhnya merah dan bersisik, aumannya seperti auman naga, terdengar jelas di perut Xiaowa. Desolate Emperor level. Ye Chen bergumam pelan, bentuk kehidupan yang aneh sangat tahan, setidaknya dia ditampar 2 kali oleh Xiaowa, tetapi dia belum dipukuli menjadi abu, dan kekuatan pemulihannya sombong, dia dipukuli sampai tidak berbentuk, daging dan darah masih menggeliat, bisa berubah bentuk dalam waktu singkat. Sayangnya, itu tidak berhasil. Bayi kecil itu pasti lapar, sisi dominannya bocor, dan dia dipukuli menjadi gumpalan oleh monster itu, lalu menelannya utuh. Ye Chen melihat monster itu jatuh dari atas, itu sangat besar, seperti gunung. Namun, sebelum benar-benar jatuh, ia dimusnahkan sedikit demi sedikit oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan setiap potongan daging dan darah, setiap tetes darah, berasimilasi menjadi kehampaan. Ye Chen tampak kedinginan. Kelas Kaisar Desolate. Apakah itu dimusnahkan seperti ini? Menjadi kosong. Jadi, dia sangat senang. Kaisar Huang telah dimusnahkan, dan dia, Kaisar kecil Semu Huang, mampu bertahan di sini. Setelah memikirkannya, dia mengaitkannya dengan obsesinya. Seharusnya hati daunnya abadi, sehingga tubuhnya abadi. Bersendawa. Di luar, Xiaowa cegukan dan terus melompat. Ye Chen menghela nafas. Lihat dia, seberapa tinggi dia, Kaisar Tun Huang seperti makan malam,
Udang kecilnya mungkin hanya sepotong makanan ringan, tidak cukup untuk masuk ke giginya. Paong. Kapan? Menabrak. Setelah itu banyak keributan, Xiaowa benar-benar seorang pecinta kuliner, makan kemanapun dia pergi, ada banyak hal aneh di luar alam semesta, dari tubuh yang hidup, ada banyak hal aneh, seperti meteorit, seperti laut, seperti Xianti, makan apa saja. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya selalu merasa perut Xiaowa seperti pabrik pembuangan sampah. Kekacauan, semuanya. Tidak berlebihan jika dikatakan sebagai tempat pengolahan sampah, karena selama masuk ke dalam perut bayi, semuanya akan hancur, melebur menjadi tidak diketahui, dan berubah menjadi kosong. Tanpa sadar, Xiaowa jatuh ke dalam kehampaan lagi. Ye Chen tidak melihat ke samping, dia dan permaisuri pernah ke sana sebelumnya, itu adalah medan perang kuno di luar alam semesta, kereta kuno, spanduk lama, di mana-mana. Datang ke sini, Xiaowa agak aneh. Dulu dia makan semuanya, tapi sekarang matanya penuh kebingungan, dia pasti ingat sesuatu dari masa lalu, tapi kata, Sing, di antara alisnya terkadang berkedip selamanya, membuatnya tidak bisa mengingat. Surga abadi. Karena dia, sisa-sisa yang ditinggalkan oleh medan perang tampaknya beresonansi, dan mereka meraung serempak, tetapi itu adalah raungan dari jiwa, kemarahan, kesedihan, dan kesedihan. Hati Ye Chen bergetar ketika mendengarnya, seolah-olah dia bisa melihat jiwa yang heroik, di zaman kuno itu, betapa sengitnya pertempuran itu, dengan keengganan, satu persatu jatuh ke dalam kehancuran. Dengan baik, Xiaowa memeluk kepala kecilnya, tampak kesakitan, dan mengerang. Itu seharusnya memiliki beberapa ingatan yang terfragmentasi, tetapi, hukuman, tidak diperbolehkan, ingatan akan dihapus, dan Xiaowa, antara mengingat dan tidak dapat mengingat, menderita sangat menyakitkan, kebingungan itu membuatnya ingin menjadi gila, jadi disebut kebencian, saya tidak tahu harus berpaling kepada siapa. Ah! Raungan Xiaowa bukannya tidak dewasa, tetapi di telinga Ye Chen, itu masih sedikit familiar, seperti suara Ye Chen-nya, dan juga suara Zhao Yun. Adegan selanjutnya memang dipentaskan seperti ini. Bayi kecil itu berubah bentuk lagi, terkadang Zhao Yun, terkadang Ye Chen. Ye Chen telah melihat pemandangan seperti itu lebih dari sekali. Sampai sekarang, dia masih belum mengetahui hubungan antara Xiaowa dengan dia dan Zhao Yun. Surga abadi. Itu adalah raungan yang sama, datang dari sisa-sisa yang tersisa dari medan perang. Ye Chen dapat dengan jelas melihat bahwa setelah raungan, semua sisa medan perang berubah menjadi abu, tetapi raungan dari jiwa bergema melalui medan perang kuno ini seperti kutukan. Sepertinya itu hanya untuk membangunkan bayi kecil itu. Untuk alasan ini, semua sisa, semua harapan dalam hidup dituangkan ke dalam raungan itu, dan menghilang sama sekali. Dengan baik, bayi kecil itu terbaring di sana, tidak tahu harus melolong atau menangis. Apakah kamu juga panglima tertinggi rakyat jelata? Ye Chen bergumam, seolah berempati dengannya, dia menyentuh sudut matanya, dan masih ada air mata. Dia mulai membayangkan perang antara manusia dan dewa, di mana seluruh pasukan umat manusia dimusnahkan, hanya menyisakan seorang komandan yang bingung, yang disegel ke alam yang tidak diketahui selama bertahun-tahun tanpa henti, tidak dapat mengingat masa lalu, berkeliaran. Dunia seperti mayat berjalan. Sekarang, itu harus menjadi jiwa heroik umat manusia, memanggil komandan mereka, semoga bangkit kembali, semoga memanggil rakyat jelata, meniup terompet lagi, dan berperang melawan para dewa. Episode 3337 Senior, sungguh kebetulan. Panggilan jiwa heroik akhirnya menjadi palsu. Di bawah tatapan Ye Chen, medan perang kuno ini berubah menjadi abu terbang sedikit demi sedikit. Kereta yang rusak, bendera perang yang berlumuran darah, dan senjata yang rusak semuanya menjadi debu sejarah. Tangan, juga mengering dengan darah, secara bertahap menua dan layu, dan akhirnya hilang sama sekali. Dengan baik. Lihatlah Xiaowa, menangis, seperti patung, berlutut di sana tanpa bergerak, seperti tidak ada jiwa, dengan mata kosong, ekspresi kusam, hanya dua baris air mata, mengalir tanpa henti. Ye Chen terdiam, merasa sedih. Sampai sekarang, dia seharusnya mengerti arti dari keberadaan medan perang kuno, dan obsesi jiwa heroiklah yang mendukungnya. Sekarang mereka telah menunggu, misi harus diselesaikan. Sayang sekali Xiaowa belum bangun, dan kata, hukuman, di antara alisnya mekar dengan keabadian, membara hingga yang paling terang, melenyapkan ingatan Xiaowa lagi dan lagi.
itu jatuh ke dalam tidur nyenyak. Karena tertidur, dunia luar diblokir, dan Ye Chen tidak bisa melihat apa-apa. Surga abadi. Ye Chen memandang Chang Miao dan bergumam pada dirinya sendiri. Eksistensi macam apa yang disebut surga abadi? Dewa sejati. Penguasa alam abadi-abadi. Itu masih merupakan jalan surga yang abadi dan abadi. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan terus mencari ruang dan waktu. Prasejarah abadi. Permaisuri berdiri di puncak gunung, diam-diam menatap Chang Miao selama 3 hari. Dia masih memiliki hidupnya, kata Di Zun dengan ringan, dan melirik Di Huang dan Hong Yan. Ekaristi dihormati, dan hilang dan dihancurkan. Jika Ye Chen meninggal, Di Huang dan Hong Yan kemungkinan besar tidak akan selamat. Orang tua itu mengetahuinya, pasti bajingan itu yang melakukan sesuatu pada permaisuri dan tidak berani kembali. Kaisar Xuan mengelus janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Sangat menyakitkan sehingga permaisuri menangis, dan dia mungkin sering diintimidasi. Kaisar Ming meletakkan tangannya di tangannya, dan berpikir dia telah mengamati dengan cermat, dan sisa plot semuanya didasarkan pada otaknya. Jika itu masalahnya, bisakah yang ini hidup dalam damai? Kata-kata Kaisar Hantu adalah yang paling luas. Yang ada di mulutnya mengacu pada Kaisar Zun. Setiap kali Ye Chen berperan sebagai permaisuri, dan setiap kali permaisuri sedang dalam suasana hati yang buruk, ini satu akan dipukuli. Bukan hanya dia, siapapun yang terlihat persis seperti Ye Chen akan dipukuli. Kata-kata ini memenangkan hati orang-orang. Terutama Kaisar Zun, yang memiliki ekspresi terdalam, dia tidak bisa diganggu lagi, aku tidak tahan lagi, dia lumpuh 2 kali dalam 3 hari, siapa yang tahan? Ada kaisar yang tidak jujur, dan ada juga kaisar yang baik. Permaisuri kembali, tetapi dia tidak melihat Kaisar Chu. Dengan ekspresi permaisuri, dia bisa menebak 7 atau 8 poin. Tidak perlu bertanya, Ye Chen terjebak di bidang tertentu, dan itu bukan bidang biasa tanpa akan menyelamatkannya, jelas bahwa dia pun tidak berdaya dan hanya bisa menunggu di sini dalam diam. Dia akan kembali. Inilah yang ingin dikatakan semua orang. Masih keyakinan itu. Tidak peduli kapan, Kaisar ke-10 dari Great Chu tidak pernah mengecewakan rakyat jelata. Ledakan. Tiba-tiba, Chang Miao mendengar gemuruh disertai kilat dan guntur. Para kaisar secara kolektif memandang ke atas. Ketika Anda memasuki mata Anda dapat melihat 7 putaran matahari hitam pekat, seluruh tubuh ditutupi dengan warna hari kiamat, dan ada juga evolusi penglihatan, yang semuanya menunjukkan kehancuran, dan Yang Maha Tinggi yang melihatnya gemetar. Itu benar, itu adalah iblis surgawi Chong Qixia. Ini lebih mengembun, menunjukkan bahwa akhir dunia sedikit lebih dekat. Rakyat jelata diam. Setan-setan dari wilayah luar tertawa terbahak-bahak, terutama generasi setan suci, yang tertawa paling ganas. Itu hanya masalah waktu. Sebelum setan bergegas ke Qixia, jika surga tidak bisa keluar dari kaisar yang sunyi tingkat, mereka hanya bisa menunggu era dihancurkan. Dia tidak terburu-buru. Saya suka melihat ekspresi putus asa. Melampaui alam semesta. Kekosongan redup masih begitu luas dan sepi. Keok-keok. Xiaowa bangun, telah tidur selama 100 tahun, ingatannya telah dibersihkan, dan dia mulai lagi. Di mana ruang dan waktu? Ye Chen tidak punya waktu untuk menghadapinya. Dia masih mencarinya, dan dia lebih sering bermeditasi. Pasti dia tidak memiliki metode untuk mengetahui ruang dan waktu. Karena dia memasuki perut Xiaowa, dia masih belum diketahui, adalah baik untuk mengubah kekosongan menjadi tahun. Paong. Kapan? Menabrak. Suara seperti itu, sesekali, akan bergema melalui hal yang tidak diketahui. Anak serakah, makan apapun yang kamu lihat. Perutnya benar-benar menjadi tempat pengolahan sampah, tidak peduli apakah itu gunung atau meteorit, asalkan masuk ke sini, ia akan dipukuli ke bentuk aslinya dan menjadi bagian yang tidak diketahui. Karena itu, Ye Chen mendapat banyak manfaat. Setiap kali Xiaowa menelan sesuatu, dia sangat aktif, jika besi dewa atau besi peri digunakan, dia akan segera mengambil tindakan, dan sebelum dihancurkan, itu akan dikumpulkan di dunia kecil. Singkatnya, Anda dipersilakan untuk menerimanya. Melihat Chaos Cauldron, itu sangat aktif. Ye Chen mendapat banyak besi ilahi dan bahan peri, dan pada dasarnya menelan semuanya. Levelnya sangat dekat dengan Huang Di, tetapi hanya tak terbatas. Karena kultivasi Ye Chen ditekan, sulit baginya untuk maju di depan tuannya. Bos, Void Flower. Aku melihatnya, kata Ye Chen datar. Bayi kecil yang berkeliaran menemukan bunga palsu itu,
dan saat ini sedang berjongkok di depan bunga itu, mengendus-endus dengan hidung kecilnya. Jika warnanya merah terang seperti api, itu sangat indah. Melihatnya, matanya bersinar, terutama keharuman bunganya, baunya menyegarkan. Bunga ilusi bergetar sedikit, dan kelopaknya berembun. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan sangat yakin bahwa Su Huahua mengenali Xiaowa. Mungkin pengikut Xiaowa yang dipukul kembali ke bentuk aslinya karena perang kuno, dan dia terlahir kembali dari Nirwana. Secara kebetulan, saya bertemu dengan yang pertama panglima tertinggi, dan tetesan embun itu mungkin air mata. Itu mengenalinya, tetapi Xiaowa tidak. Lihatlah mata Xiaowa, dia sepertinya ditelan oleh Su Huahua. Di bawah tatapannya, benda kecil itu benar-benar mengulurkan tangannya. Bunga merah cerah dicabut olehnya, dan setelah selesai, dimasukkan ke dalam mulut. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana mengasihani wewangian dan menghargai batu giok. Ye Chen mengangkat kepalanya, melihat bunga palsu jatuh dari langit. Hal yang aneh adalah bunga kekosongan belum padam, menggantung di udara, berdiri ilusi, berakar dan kosong, kelopaknya masih bergetar, ada kemegahan aneh yang meletus, dan penglihatan berkembang. Di dunia, dikelilingi oleh awan dan kabut, ada sosok cantik menari di dalamnya, itu harus menjadi bentuk bunga ilusi yang berubah menjadi bentuk manusia. Namun, visi adalah visi, bukan kenyataan. Ketika tiba, Ye Chen bahkan tidak melihat wajah sebenarnya dari bunga palsu itu, jadi pasti tiada taranya. Ketika dia melihatnya, suara jalan dan surga bergema. Suara surga ditransmisikan dari bunga ilusi, dan roh misterius mengelilingi tubuhnya. Huangdi, setidaknya Huangdi. Ye Chen bergumam pelan, dan berjalan selangkah demi selangkah, mendengarkan suara Dao Agung. Pada saat itu, bunga palsu itu bergetar lagi. Itu pasti memperhatikan Ye Chen. Jika terlihat seperti manusia, itu akan terkejut. Ada makhluk hidup di perut Xiaowa, dan itu adalah kaisar yang sepi. Ia telah melihatnya sebelumnya. Sebelumnya, Ye Chen dan permaisuri telah mengintipnya. Tanpa diduga, kami bertemu lagi di sini. Senior, kebetulan sekali. Ye Chen terkekeh, melangkah maju untuk bercinta, dan dia harus melakukannya dengan baik. Mungkin, bunga palsu ini memiliki cara membagi ruang dan waktu, mungkin itu akan mengajarinya. Bunga ilusi tidak merespons, dan kelopaknya berembun lagi. Itu menangis, tetapi tidak tahu untuk siapa air matanya menetes. Ada rasa sedih yang kuat, menyebar dalam kehampaan, dan bahkan Ye Chen, yang mendekat, juga terinfeksi oleh kesedihan, dan pikirannya hampir hilang. Berdiri teguh, ketika dia sadar kembali, sudut matanya lembab lagi. Melampaui Huangdi, gumam Ye Chen, dan memveto tebakan sebelumnya. Hanya kesedihan yang bisa membuat pikirannya kabur. Dengan basis kultivasi seperti itu, dia pasti akan melampaui Huangdi, atau Huangdi adalah yang terakhir. Jenis yang melampaui Huangdi setengah kaki. Kacau, semuanya kacau. Dalam kegelapan, dia sepertinya mendengar suara wanita, halus seperti lagu peri. Ada apa? Ye Chen memandang Su Huahua dengan ragu, dialah yang mengucapkan kata-kata ini. Episode 3338 Meledak Palu Jalan Surgawi. Suhua tidak menjawab, berhenti gemetar sedikit, dan jatuh ke dalam ketenangan. Ada apa? Ye Chen berjongkok di sana, ragu-ragu menelepon lagi dan lagi. Sayangnya, tidak ada tanggapan yang diterima. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Jika di masa lalu, dia akan menyirami bunga dengan air seni. Ketika sampai pada saat kritis, mengapa dia begitu tertutup? Setelah dipikir-pikir, akhirnya saya tidak buang air kecil. Semuanya sempurna, jadi lebih baik untuk menunjukkan beberapa wajah. Paong. Kapan? Menabrak. Di dunia luar, bayi kecil itu menunjukkan kekuatannya lagi, dan dia makan apapun yang dia lihat. Benda-benda itu, ketika mereka memasuki perutnya, berubah menjadi kosong. Ye Chen telah menembak beberapa kali. Sama-sama, bawa saja Anda. Melihat bunga palsu itu untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan pergi. Ketidakterbatasan yang tidak diketahui tampaknya tidak memiliki batas, setidaknya lebih besar dari alam semesta surga. Dia berhenti dan berjalan dan melihat sepanjang jalan. Periode waktu dan ruang yang ditelan itu tidak menemukan jejak saat tiba. Tak berdaya, dia menatap Xiaowa lagi. Hal kecil itu, sangat menyakitkan ketika dia menangis, tetapi ketika dia melompat, dia juga sangat gembira. Ingatannya dibersihkan lagi dan lagi, penasaran untuk melihat semuanya. Ketika dia bertemu dengan matanya, dia membuka mulutnya.
dan menelannya, memakan apapun yang dilihatnya, dan tetap tidak pernah merasa cukup untuk makan. Ketika dia melihatnya, Xiaowa berhenti. Setelah itu, dia juga menyipitkan matanya sedikit, dan ada cahaya kabur di kejauhan. Dia kelelahan penglihatannya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah bagian dari alam semesta. Alam semesta Zhao Yun. Dia bergumam pada dirinya sendiri, melihat bentuknya, dia bisa mengenalinya. Alam semesta surga terlihat seperti bola api, dan alam semesta keluarga Zhao Yun sekilas terlihat seperti cermin perunggu. Titik ini hanya dapat dilihat dengan jelas di luar alam semesta. Saya pergi untuk melihatnya dari jauh, dan saya tidak tahu siapa yang mengira seseorang telah kehilangan cermin itu. Mengapa kamu datang ke sini? Mata Ye Chen cerah dan gelap, mengetahui bahwa alam semesta keluarga Zhao Yun menghilang secara misterius, dan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu di sini, bersama-sama didorong oleh surga. Keok-keok. Tawa susu Xiaowa telah meninggal. Setelah bertahun-tahun, Ye Chen memasuki alam semesta Zhao Yun lagi. Melalui Xingzi Xiaowa, dia dapat melihat dunia luar dengan jelas, seperti yang dia lakukan ketika dia pergi. Alam dewa sangat luas dan tidak terbatas, alam abadi berkabut dan kabur, sedangkan alam fana kekurangan kekuatan spiritual. Apa itu? 4 dewa yang tersisa menyipitkan mata mereka sedikit. Mustahil untuk tidak memperhatikan bahwa orang luar telah masuk. Dengan mata lebar, itu adalah boneka kecil dengan daging merah muda dan pantat telanjang. Melihat mereka, mereka pengen banget naik dan main adiknya. Untuk dapat melintasi alam semesta, itu pasti dewa kemarahan. Bahkan kita tidak bisa melihatnya, aku khawatir itu telah melampaui dewa kemarahan. Alam Tai Huang yang legendaris. Keempat dewa berbicara diam-diam, dan masing-masing memiliki mata yang cerah tidak yakin, hanya karena bayi kecil itu sangat aneh, dia tidak memiliki tubuh khusus, tidak ada jiwa khusus, dan bahkan jika dia menghitung asalnya, tampaknya itu adalah makhluk yang muncul dari kurus udara. Berbicara tentang makhluk, mereka berempat sedikit menyipitkan mata. Pada dasarnya, mereka semua telah keluar dari alam semesta, dan ada terlalu banyak bentuk kehidupan yang tidak diketahui di luar alam semesta. Keok-keok. Xiaowa mengabaikan keempat dewa, melompati seluruh alam semesta, kecuali dewa tertinggi, hampir tidak ada yang bisa melihatnya, hanya melihat seberkas cahaya, terbang di langit berbintang. Sialan, santai saja. Ye Chen tidak menyipitkan mata, matanya sudah berdarah. Xiaowa. Dia makan apapun yang dia lihat. Sekarang, alam semesta Zhao Yun telah datang, dan jika menjadi kosong bagi orang-orang, itu benar-benar tidak masuk akal. Makhluk hidup yang baik akan mengalami bencana pemusnahan. Untungnya, bayi kecil itu hanya berlarian dan tidak makan apapun. Melihat ini, mata Ye Chen semakin dalam, sepertinya makhluk kecil ini memakan segalanya, setidaknya dia belum menyentuh apapun sejak dia datang ke alam semesta ini. Jangan ganggu. Ye Chen mengangkat matanya dan bisa dengan jelas melihat keempat dewa, menatap Xiaowa. Memang, agar tidak kesal. Xingzi Xiaowa senang, jadi halo, semuanya, jika kesal, semua orang akan menderita, bahkan pemuda berambut ungu yang melampaui Huang Di bukanlah tandingannya, apalagi keempat dewa, jika Anda benar-benar ingin bertarung. Anak kecil bayi itu bisa mengalahkan seluruh pasukan hingga dimusnahkan. Untungnya, keempat dewa itu tidak bergerak gegabah. Zhao Yunke kembali. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk melihat seluruh alam dewa, tetapi dia tidak dapat menemukan Zhao Yun, tetapi dia ingin melihat dunia peri dan dunia fana, tetapi penglihatannya terbatas karena dia di perut Xiaowa. Lari kemana? Sebelum Zhao Yun ditemukan, dia melihat Tianzun Sura, bakat gila itu, memegang pisau ajaibnya, mengejar sekelompok dewa di seluruh langit. Benar-benar. Pria itu sedang berkelahi, atau sedang menuju perkelahian. Para dewa sengsara, dan tidak ada lawannya. Ye Chen juga melihat Dewa Bulan dan Kaisar Abadi, berdiri di puncak gunung yang memantulkan cahaya bulan, menatap Chang Miao dengan tenang, matanya kabur, dan dia bisa melihat warna kerinduan. Tidak kembali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dia tahu jawabannya dengan melihat ekspresi mereka berdua. Ini bukan berita baik. Apakah kamu masih hidup? Dia tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini, dan sebagian besar sudah terkubur. Rekan Taois, sungguh tatap muka. Setelah lama menonton, Dao tiba-tiba membuka mulutnya pada hari pertama. Tok. Xiaowa hanya peduli bermain dan tidak menanggapi, yang membuatnya merasa sangat malu. Engah.
Dao menyemprotkan darah keesokan harinya, dia pasti dianggap bertindak sebagai Xiaowa, dan dia menderita serangan balik, dan dia juga mendapat serangan balik yang parah, dia dikejar dan dibunuh oleh kekuatan dunia bawah, hampir menghancurkan akar daunnya. Itu pasti tanah tandus. Hari ketiga dan keempat semuanya ngeri, ini sangat menakutkan. Keok-keok. Tawa Xiaowa yang tidak dewasa bergema dari langit berbintang ke langit, terlalu banyak orang mendengar seseorang tertawa, dan terlalu banyak orang melihat ke atas, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumber tawa itu. Akan aneh untuk mengetahuinya. Xiaowa telah melewati puncak yang paling berkabut dan memasuki alam surga. Apa yang disebut alam surga, di atas alam dewa, adalah tempat di mana Dao Surgawi berada. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kediaman empat Dao Surgawi. Ini juga pertama kalinya Ye Chen melihat itu senja. Ledakan. Gemuruh. Setelah masalah selesai, istana Tao dari empat dewa tertinggi digulingkan oleh Xiaowa. Nyaman. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Sejujurnya, saya tidak akan senang dengan jalan surga. Saat itu, jika mereka tidak terlalu memanjakan diri, dia dan Zhao Yun tidak akan begitu sengsara, dan permaisuri tidak akan bunuh diri. Rekan Daois, jika ada yang ingin kamu katakan, bicarakan. Keempat dewa surgawi tertawa, tidak berani campur tangan, terlalu sunyi, mereka berempat bergegas, dan pukulannya ringan, mungkin mereka akan dipukuli menjadi abu. Jelas, pria itu ada di sini untuk mengacaukan segalanya. Dari sudut pandang Ye Chen, pukulan itu keras dan agresif. Siapa bilang tidak ada orang di langit? Pemerintahan Tao telah digulingkan dengan cara surga, jadi bisa dibilang tidak bisa digantung. Ini harus difoto. Mata Ye Chen menusuk, dan pemandangan itu benar-benar bermerek. Di masa depan, ambil kembali dan tunjukkan pada permaisuri. Tahukah Anda, kami lumpuh di alam semesta lain, Xiaowa berbalik dan merusak tempat untuk orang lain, dan mengambil pegangan untuk bergerak, itu benar-benar mendominasi, dan langit tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua itu mengetahuinya, pasti ada beberapa dewa surgawi yang bertarung. Benar, aku tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Pergerakan besar di dunia surgawi juga memengaruhi dunia yang saleh, dan semuanya bergetar-bergetar, terlalu banyak dewa yang berlari keluar, secara kolektif menatap ke langit, bahkan para maniak tua yang berperang pun berhenti. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika semua orang melihatnya, ada lebih banyak gerakan di alam Dao surgawi. Xiaowa mengangkat rumah Tao, dan sepertinya tidak bersenang-senang, dan kemudian memukul empat Dao surgawi satu persatu. Serangannya tidak ringan atau berat, Ye Chen bahkan menghela nafas ketika melihatnya, yang terburuk adalah yang keempat. Dao surgawi, yang telah kehilangan bentuk manusianya, telah menjadi gumpalan. Sama seperti itu, Xiaowa masih melompat di atasnya. Seperti genangan air kecil, si kecil melompat gembira di dalamnya. Masuk akal, kata Ye Chen dengan banyak hati dan jiwa, dan orang-orang membutuhkan wajah. Dia mengatakannya, tetapi matanya bersinar terang, dan mereka masih mengukir gambar, dan semuanya difoto. Ledakan. Gemuruh. Tidak apa-apa jika rumah Taois diangkat, jika Dao surga dikalahkan, itu benar-benar berita besar, karena aturan alam semesta ditetapkan oleh Dao surga, dan jika mereka bersatu untuk membentuk Dao surga, mereka akan melakukannya. Bersatu untuk membawa alam semesta, dan jika Dao surga rusak, alam semesta akan rusak, dan Triloka akan kacau balau menjadi sepanci bubur. Kamu terlalu banyak menggertakku. Klak. Tidak ada lagi perkelahian, benar-benar tidak ada lagi perkelahian. Bicaralah dengan baik jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Cekikikan. Ini percakapan yang aneh. Ini juga pertunjukan yang luar biasa. Tian Dao tersinggung, dan ingin menghukumnya bersama, tetapi dia bukan lawan Xiaowa, dan dia dipukuli lebih keras. Salah satu dari empat peringkat Tian Dao dihitung sebagai satu, dan tidak ada yang selamat. Suara menggelegar, saya tidak tahu kapan itu akan hilang. Bayi kecil itu akhirnya bersenang-senang, dan pergi sambil melompat-lompat. Melihat ke belakang, alam semesta dalam kekacauan. Empat makhluk surgawi dipukuli, dunia fana, dunia peri, dan dunia dewa semuanya rusak, penghalang bocor, dewa dan dewa dalam kekacauan, dan banyak penglihatan kuno muncul. Belum puluhan tahun, tidak bisa diperbaiki dengan baik. Ye Chen batuk kering, terutama karena Tian Dao dipukuli terlalu parah. Aku mengundangmu untuk memprovokasimu. Keempat dewa surgawi mencengkeram pinggang tua mereka, saling menopang,
pincang, dan yang paling menderita adalah alam surgawi mereka. Rumah-rumah Tao diangkat, dan gunung-gunung suci juga diangkat. Didorong pergi pada saat ini, sekilas, seluruh tempat hancur. Mereka harus berterima kasih, untungnya Xiaowa tidak melakukan hal yang kejam. Jika tidak, termasuk jalan surga, seluruh alam semesta akan berakhir. Keok-keok. Di luar alam semesta, Xiaowa masih begitu ceria. Tapi Ye Chen tahu bahwa di balik kegembiraan bayi kecil itu, ada kesedihan yang tidak diketahuinya. Segel hukuman selalu menghapus ingatannya. Kejam, itu masih abadi. Tahun-tahun tanpa akhir adalah hukuman terbesar, seperti orang mati berjalan, mengembara di dunia, mungkin seseorang mengingatnya, tetapi tidak mengingat siapapun. Segera, raungan bergema melalui kehampaan. Saya juga melihat iblis ilusi, bersembunyi di kedalaman ilusi, diam-diam menjilati lukanya. Xiaowa datang, dan ketika dia naik, dia sangat senang. Ah! Lolongan iblis ilusi penuh amarah, begitu banyak iblis tidak bertarung, dan mereka hanya menatap Lao Su. Sudah berapa tahun Anda melihat saya dan memukul saya sekali? Xiaowa mengabaikannya, dan wujudnya berubah drastis, berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Bentuknya cukup menakutkan, dengan rambut berdarah seperti air terjun berwarna darah, dan setan mengepul yang melintasi 90.000 mil kehampaan, setiap helainya seberat gunung. Itu berubah bentuk, begitu pula perutnya. Ye Chen ada di dalamnya, dan dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Ruang putih di punggungnya berubah menjadi ruang hitam karena perubahan besar pada bentuk bayi, yang lebih menakutkan daripada lubang hitam. Itu tidak masalah. Yang penting di ruang kosong yang gelap, ada gambar yang terfragmentasi, alam semesta yang rusak, gunung dan sungai yang rusak, dan ruang dan waktu yang rusak. Itu dia. Mata Ye Chen meledak menjadi cahaya paling terang. Ruang dan waktu yang saya cari akhirnya terwujud dalam ketidaktahuan. Dia juga mengerti. Dibutuhkan Xiaowa untuk mengubah bentuk untuk mengungkap kekurangan, dan untuk memetakan ruang dan waktu. Episode 3339 Asimilasi yang tidak diketahui. Kami datang, ruang dan waktu ada di sini. Suasana hati Ye Chen melonjak dan matanya cerah. Periode ruang dan waktu yang hilang, yang sebelumnya hanya dapat dilihat secara samar-samar, tetapi sekarang dapat dilihat dengan jelas, memang ruang dan waktu langit, dan setiap gambar di dalamnya sangat jelas, karena kurangnya periode ini. Tidak mungkin semua orang menjadi kaisar yang sunyi. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen meroket, ingin mendapatkan kembali ruang dan waktu. Namun, dia berpikir terlalu sederhana. Meskipun ruang dan waktu dipetakan, itu ilusi, dan tidak mungkin untuk menyentuhnya, apalagi mengambilnya kembali. Ratusan upaya seperti ini, artinya, dia hanya memenuhi syarat untuk melihatnya, bukan untuk mengambilnya kembali. Kemampuan. Selama periode ini, metode khusus pasti kurang. Senior, kamu tahu metodenya. Ye Chen melihat ke samping ke Void Flower, berharap itu akan menjernihkan kebingungan. Suksua terdiam, hanya sedikit gemetar. Implikasinya jelas, ia tidak tahu. Ini memalukan. Wajah Ye Chen kusut, dia akhirnya menunggu, dan akhirnya menemukannya, tapi itu sangat tidak masuk akal, itu adalah gunung selangkah demi selangkah, dan dia terhalang begitu saja. Itu sulit. Mengapa begitu sulit untuk mendapatkan kembali ruang dan waktu? Sialan. Di dunia luar, iblis ilusi kehilangan kesabaran setelah dipalu. Bagaimana bisa begitu tragis? Sudah ada luka, tapi sekarang ada luka baru. Ledakan. 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 Xiaowa gigih dan mengejarnya sepanjang jalan. Begitu dia menyusul, dia akan diserang oleh kehancuran. Void Demon juga cukup kuat untuk menahannya. Dia diledakkan beberapa kali dan masih hidup dan menendang. Ye Chen melihatnya dari awal sampai akhir. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang kebal terhadap pemukulan seperti Void Demon. Dalam hal kekuatan tempur dan latar belakang, itu jauh dari sebanding dengan 4 dewa. Sepertinya tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia tidak bisa dikalahkan. Terbunuh. Suara dentuman menghilang pada waktu yang tidak diketahui. Iblis ilusi lolos dari kematian, dan akhirnya lolos dari pengejaran. Meskipun dia tidak menakutkan seperti Xiaowa, tetapi dia juga orang yang melampaui Huangdi. Jika dia melarikan diri dengan sepenuh hati, Xiaowa tidak akan bisa menghentikannya. Tidak mungkin, Xiaowa tidak berada di puncaknya. Ia memiliki segelnya sendiri, yaitu kata Xing di antara alisnya, yang tidak hanya dapat menghapus ingatan, tetapi juga menekan kekuatan tempur. Tanpa segel, ia tidak terkalahkan di dunia. Perang sudah berakhir.
Xiaowa telah kembali ke bentuk aslinya, karena kembali normal, hitam kosong, dan yang tidak diketahui menjadi putih, dan waktu dan ruang yang dipantulkan menghilang. Semuanya telah kembali damai. Mata Ye Chen memerah, dia bisa melihatnya dengan jelas, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya, dan dia tidak bisa mendapatkannya kembali. Bayi kecil itu mungkin lelah, dan tertidur lelap saat dia berjalan. Mengapa? Ye Chen menghela nafas, hanya bayi kecil yang bisa mengubah bentuk untuk mencerminkan ruang dan waktu. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda tidak tahu lain kali. Ini akan menjadi tahun monyet, dan langit akan musnah oleh jalan surga sebelum ruang dan waktu datang lagi. Kata-kata ini tidak mengkhawatirkan. Alam semesta langit hari ini memang sangat tidak stabil, karena kekurangan alam semesta, ditambah dengan masalah langit, kecepatan iblis menyerbu 7 roh jahat jauh lebih cepat dari yang dibayangkan, seperti manifestasi. Pada saat ini, merupakan perubahan besar untuk melihat ke bawah ke langit lagi. Kekuatan spiritual sedang berlalu, makhluk-makhluk menjadi layu, bintang-bintang kehidupan kuno, pepohonan, bunga, dan tanaman semuanya layu secara diam-diam. Dunia yang makmur ini penuh dengan kemunduran. Mulai hari ini, surga tidak memberi tahu kaisar, dan bahkan orang suci tingkat lanjut jauh lebih sulit dari sebelumnya, hanya karena peradaban menurun, alam semesta dan aturan jalan surga menghalangi dunia, dan kekuatan spiritual yang dulu kuat dan bergelombang sekarang sangat tipis, tidak ada hubungannya dengan merek tertinggi, itu adalah sanksi dewa secara diam-diam. Adegan seperti itu, makhluk tertinggi di era lalu telah melihatnya. Jika terus seperti ini, kaisar bisa jatuh. Kaisar Yan menarik napas dalam-dalam. Belum lagi kaisar agung, dia, kaisar langit, merasa sangat berat, dia selalu merasa bahwa kaisar Yun sedang meninggal, atau dengan kata lain, ditarik ke jurang maut. Seperti dia, begitu pula para kaisar. Hanya makhluk tertinggi di tingkat kaisar dan dewa wanita yang hampir tidak bisa melawan langit, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan formasi bertahap dari iblis surgawi dan 7 roh jahat, konfrontasi semacam ini secara bertahap akan menjadi sepihak. Pada saat itu, kaisar wanita akan disempurnakan selamanya, dan para dewa akan mendominasi langit dan bumi, dan mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Kurangnya satu untuk mendukung adegan itu. Dewa yang mulia bergumam, jika ada satu lagi Huangdi di surga, dia tidak akan begitu pasif, setidaknya, dia bisa ditahan dalam kegelapan. Saat ini, meskipun keinginan rakyat jelata ada, keberuntungan rakyat jelata dilucuti oleh jalan surga. Ini benar-benar menjelang pertempuran besar. Jika tidak ada kaisar di dunia, mereka pasti akan dikalahkan. Dengan mereka, surga tidak perlu mengambil tindakan. Hanya Kaisar Huang dari wilayah luar yang dapat menghancurkan Wanyu. Semut, gemetar. Generasi iblis suci menyeringai, sangat arogan, yang juga menggambarkan jalan surga. Era lain telah dipercayakan, dan dunia tidak akan hancur jika Anda tidak mempercayainya. Semut, gemetar. Kaisar Tian-e dan Desolation juga tertawa dengan tirani. Meskipun orang tidak bisa melewatinya, ada suara monster bergema di langit. Ini adalah runtuhnya penghalang, dan orang awam benar-benar telah mencapai tujuan mereka. Membatasi. Stabil. Terlepas dari makhluk tertinggi di surga, atau kaisar di istana surga, mereka semua mengirimkan suara ke banyak sekali domain. Kemudian, itu adalah Kaisar Dao Tianyin. Semua kaisar, semua makhluk tertinggi, menyanyikan suara surgawi, dan itu juga bergema di langit tanpa batas, hanya untuk melawan kutukan kaisar yang sunyi di negeri asing yang mengganggu rakyat jelata. Mereka belum kalah. Pertempuran yang menentukan masih akan datang, dan untuk mempertahankan semangat itu, kemauan tidak dapat dipadamkan. Semua orang menunggumu. Permaisuri bergumam pelan, dia sehebat dia, tetapi juga dengan sentuhan kelembutan, kata-katanya penuh harapan, seperti wanita lemah yang menunggu suaminya dalam ekspedisi. Semoga kamu kembali. Semoga kamu maju melawan langit. Semoga kamu membalikkan keadaan sekali lagi. Harapan ratu juga merupakan harapan rakyat jelata, raungan dari jiwa. Hanya dia, bisakah dia benar-benar mengubah dunia? Setan mimpi berbisik pelan, dan dia sepertinya bisa mendengar panggilan orang biasa. Ye Chen bukan satu-satunya di antara semua makhluk hidup. Dia bisa melawan langit sendirian. Alam semesta berbeda dari alam semesta. Kata Zizai Tian dengan ringan, melihat lebih jelas. Meskipun alam semesta ini bobrok dan lebih kecil dari mereka, itu jauh lebih rumit dari mereka. Ye Chen membawa takdir rakyat jelata, serta kehendak rakyat jelata.
Dalam pertempuran untuk menghancurkan dunia, hanya dia yang bisa berbalik pasang surut dengan menjadi kaisar kehancuran. Di sini, obsesi dan kepercayaan terlibat. Menghadapi langit adalah sebuah obsesi, dan dia tidak pernah mengecewakan rakyat jelata, itu adalah keyakinan. Setan mimpi masih mengerutkan kening, setengah mengerti. Bukan Kaisar Huang, tapi prestisenya melebihi Kaisar Huang. Kamu tahu jalan seperti apa yang dia ambil. Zi Zhaitian berbicara dengan santai. Zheng Weitiandao melihatnya lebih jelas daripada iblis mimpi, seolah-olah dia bisa melihat seluruh hidup Ye Chen. Bahkan komandan rakyat jelata di era lalu memiliki keterikatan dan keyakinan pada tubuh suci kecil itu, yang menunjukkan arti keberadaannya. Setan mimpi tidak mengatakan sepatah kata pun, dia pasti mengerti, pasti orang biasa yang menanam api harapan di tubuh Ye Chen, pertempurannya dengan langit adalah pertempuran orang biasa dengan langit. Kosong tidak diketahui. Ye Chen duduk, seperti patung waktu, tidak bergerak, bermeditasi dan memahami, dia tidak memiliki metode memisahkan ruang dan waktu. Seharusnya dia tidak cukup baik untuk memahami yang tidak diketahui. Mungkin, hanya Huang di tingkat lanjut yang memiliki kualifikasi itu. Sayang sekali jika Anda tidak dapat menemukan ruang dan waktu itu, Anda tidak akan dapat memasuki Huang Di. Ini adalah lingkaran tanpa akhir. Semoga kamu kembali. Semoga kamu maju melawan langit. Semoga kamu membalikkan keadaan sekali lagi. Dia sepertinya bisa mendengar panggilan rakyat jelata, yang merupakan hubungan dari keinginan. Zeng. Tiba-tiba, terdengar suara piano, merdu dan kuno. Bukan nada piano. Itu seharusnya suara Tao, seperti musik piano, tetapi juga musik peri, halus, indah, dan setiap nada pemukulan adalah jejak Tao. Ye Chen melihat ke samping pada Su Huahua. Yang disebut suara Dao berasal dari bunga itu, dan itu seharusnya menjadi nirwana dalam transformasi. Dalam penglihatan kabur, saya masih bisa melihat sosok cantik menari di bawah bulan, tapi saya tidak bisa mengharapkan dia dihormati. Sikapnya tidak kalah dengan permaisuri puncak, dia seindah mimpi. Setelah menutup matanya, dia menatap Chang Miao. Daoyin itu misterius, dia terkadang memiliki pencerahan, dia dapat dengan jelas melihat gerbang Huang Di, dan dia juga dapat menyentuhnya. Namun, gerbang Huang Di masih kurang. Menyeberangi malapetaka adalah kematian, hanya karena hilangnya periode waktu dan ruang itu. Dia yang abadi dapat menemukan jalan lain, sama seperti dia membangun gerbang kaisar saat itu. Namun, kondisinya tidak memungkinkan, dan tidak ada waktu. Dibandingkan dengan ini, mengambil kembali ruang dan waktu lebih langsung. Selama ruang dan waktu bisa kembali, dia bisa langsung memahkotai Huang Di. Semuanya sudah siap, hanya periode waktu itu yang hilang. Bayi yang sedang tidur itu bangun lagi, menguap dan menggeliat. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa kali ini tidak melompat sembarangan, tetapi melihat perutnya sendiri. Bunga palsu itu hidup, ia mengetahuinya. Ye Chen masih hidup, dan dia tahu itu. Pada saat ini, yang dia lihat adalah Su Huahua dan Ye Chen, dan masih ada sedikit kebingungan di mata besar yang berkibar. Bunga ilusi tidak berbicara, mereka hanya berubah diam-diam. Ye Chen juga tetap diam, menatap Xiaowa melalui ruang kosong. Karena dia tahu ada Xiaowa, ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia dan Xing saling memandang seperti ini. Mata keduanya berpotongan. Entah itu ruang dan waktu, reinkarnasi, kehampaan, tidak diketahui, atau keabadian. Sepertinya mereka bisa melihat cerita penuh darah dan air mata dari mata satu sama lain. Namun, ada bagian seperti itu yang masih tumpang tindih. Dia adalah panglima rakyat jelata, tetapi panglima umat manusia, mereka mungkin mengambil jalan yang berbeda, tetapi makna keberadaannya sama, ada orang yang menunggu mereka untuk kembali. Xiaowa menggaruk kepalanya, memalingkan muka, terpental, ingatannya jernih, itu masih awal yang baru, semua yang dia lihat adalah novel. Melihat Ye Chen, ada perubahan yang aneh. Dia menghilang, tubuh kaisar darah suci menghilang inci demi inci, lebih tepatnya, itu meleleh menjadi inci demi inci yang tidak diketahui, berubah menjadi inci kosong demi inci, tidak dicerna oleh Xiaowa, dia secara sukarela memusnahkan, sama seperti di alam semesta kecil, secara sukarela ditanam di langit dan bumi. Dia menemukan jalan. Cara ini masih pertaruhan, perlu diketahui, perlu dikosongkan, dan perlu diintegrasikan dengan Xiaowa, sehingga memungkinkan untuk memisahkan periode waktu dan ruang tersebut. Taruhan dimenangkan, dan pahala serta kebajikan selesai.
Jika Anda kalah taruhan, jiwa Anda akan mati selama 9 hari. Dalam selusin saat, dia hanya memiliki satu kepala yang tersisa, dan rambut putih yang terbang menjadi tidak diketahui, berasimilasi menjadi kosong, dan sinar terakhir di matanya terukir dengan obsesi yang tak terhapuskan. Dia menghilang, menjadi satu dengan Xiaowa. Bayi kecil yang memantul itu jatuh tertelungkup karena asimilasinya, dan tertidur lelap lagi. Dalam tidur lelap, alisnya yang kecil berkerut rapat, dan terkadang menggeram, menunjukkan rasa sakit. Hal yang paling menarik perhatian adalah karakter hukuman di antara alis, bersinar terang, menghapus ingatan, mencoba menyegelnya. Itu banyak keberanian. Dalam kekosongan yang tidak diketahui, hanya bunga palsu yang tersisa, kelopaknya sedikit bergetar, dan ada gumaman bergema, dan aku meremehkan Zun Huangdi dan Ye Chen, aku pasti telah didorong ke situasi putus asa, dan saya harus menggunakan hidup saya untuk berjudi pada harapan yang buruk itu. Episode 3340 Serangan Dua Setan. Ledakan. Gemuruh. Langit luas, guntur dan kilat, memantulkan cahaya hari kiamat. Semut, gemetar. Kata-kata dari dua kaisar yang sunyi, Tiane, bergema di seluruh dunia berulang kali, seperti kutukan, dan kaisar tidak dapat menahan kesurupan ketika dia mendengarnya, apalagi yang satu di bawah kaisar. Nasib semua surga, keagungan bertahan selamanya. Orang-orang biasa bukanlah manusia, dan jalan surga kaisar dan suara surgawi para kaisar telah terjalin dengan sempurna, membentuk lagu peri yang halus, dan melakukan kalimat seperti itu untuk melawan kutukan. Setan surgawi sedang menyerang 7 roh jahat, dan mereka akan segera datang. Dewa yang kejam benar-benar akan memusnahkan semua makhluk hidup. Apakah ada harapan bagi kita? Kata-kata seperti ini bergema di setiap sudut kota. Langit, beberapa scene yang misterius, hanya yang maha tinggi yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya sebelumnya, tetapi orang awam telah mendengar rahasia dari Dao Tianyin Kaisar, termasuk tanda-tanda serbuan iblis ketujuh roh jahat dan kehancuran dunia. Ya, orang biasa memiliki hak untuk tahu. Sekarang situasi ini benar-benar menjelang pertempuran yang menentukan, Anda harus mati dan mengerti. Ada harapan. Terlalu banyak tetua mengeluarkan suara nyaring, dan mata mereka yang keruh bersinar dengan tekad. Keputusasaan, mereka mengalaminya. Sama seperti saat permaisuri Wilderness Timur bersaksi. Betapa lemahnya langit saat itu. Bahkan tidak ada makhluk tertinggi, dan sepenuhnya dilapisi dengan darah dan tulang kaisar, jenderal, Yama, tubuh suci. Ada terlalu banyak orang, berjuang berkeping-keping untuk harapan itu. Malapetaka yang sama, tidak ada yang takut. Para tetua seperti ini, dan mereka juga menulari generasi yang lebih muda. Harapan yang diajukan leluhur yang tak terhitung jumlahnya harus dipertahankan dengan nyawa mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa layak bagi jiwa pahlawan yang mati dalam pertempuran? Jika mereka bisa menjaga yang hebat ini gunung dan sungai, generasi mendatang dapat melakukan hal yang sama. Jangan ragu untuk berjuang, jangan takut untuk berjuang. Keyakinan rakyat jelata juga merupakan obsesi, dan surga masih memiliki kesempatan untuk kembali. Semut, gemetar. Setan suci itu tersenyum, tertawa dengan tidak hati-hati. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua kaisar memandangnya dengan mata datar, tanpa amarah atau kebencian. Gemetaran. Tidak ada apa-apa. Siapapun yang hadir, memilih satu secara acak, itu tidak akan terlalu membuat mereka takut. Di samping itu, sebelum iblis surgawi Chong Qixia turun, Anda akan menjadi yang pertama dimusnahkan di dunia. Pada titik ini, para kaisar memiliki pemahaman yang diam-diam. Sebelum akhir dunia, generasi iblis suci masih berguna dan dapat menahan jalan surga. Setelah pertempuran yang menentukan, generasi iblis suci tidak akan berguna. Jika mereka tidak menahan jalan surga, akan tidak ada artinya bertahan hidup dia tersingkir. Itu tidak masalah. Inilah makna yang diwakili oleh mata generasi orang suci dan setan. Jika jalan surga abadi, saya akan abadi. Ketika semua makhluk hidup dihancurkan dan era berakhir, dewa akan menjadi penguasa. Nah, ini pertempuran terakhir. Xie Yun bergumam pada dirinya sendiri di langit di atas Heng Yuezong. Dia ada di sini, begitu juga Kaisar Gritchu. Seperti ini, semua kaisar bergumam, dan anak di mulut mereka berarti Ye Chen. Supreme telah mengenakan baju perangnya dan selalu siap untuk bertarung. Setiap kali orang biasa dalam kesulitan, tubuh suci tidak pernah absen. Dia adalah garis yang kuat dan garis keselamatan. Semoga dia kembali melawan langit dan membuat masa depan yang cerah. Kali ini, semua makhluk akan membantu.
Bahkan jika seluruh dunia berkorban, itu tidak akan ragu. Kamu Chen. Para istri dari keluarga Ekaristi tetaplah wanita, dan mereka semua mengenakan baju besi, seperti seorang jenderal wanita di dunia fana, semuanya heroik dan heroik, mencerminkan kecantikan yang pedih. Mereka akan berada di Dacu. Mereka akan menjaga kampung halaman mereka, dan mereka akan menjaga sampai suami mereka kembali. Ledakan. Gemuruh. Di bawah selubung kiamat, suara gemuruh memenuhi alam semesta. Ada bencana guntur tingkat Huangdi. Orang yang melewati malapetaka itu adalah seorang Kaisar Zun Huang tua di Istana Surgawi. Kembalilah. Sang dewa mendengus dingin, tapi sayangnya sudah terlambat, lautan guntur yang hancur telah menutupi Chang Miao, dan tubuh tua itu telah disublimasikan sepenuhnya, dan pria termuda dipulihkan setelah mengorbankan Duyu Shou Yuan. Sikap, melonjak ke langit tanpa ragu-ragu. Dia bisa mendengar kata-kata para dewa. Dia bisa mendengar omelan para kaisar, tetapi dia tidak berbalik. Dia telah kehilangan jalan hidupnya. Ketika dia terpojok, dia tidak memiliki jalan hidup. Dia harus berjuang keras sebelum mati. Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak menghentikannya. Dia secara alami memahami keadaan pikiran dari makhluk tertinggi lama, dan dia ingin memperjuangkan harapan rakyat jelata. Namun, surga memiliki kekurangan. Ketika dunia melihat lautan kehancuran, itu juga melihat Kaisar Zun Huang tua yang mengubur Jiuk Xiao dengan matanya sendiri. Memang benar ada keluarga Kaisar Huang, tetapi jalan Kaisar Huang rusak. Kaisar musnah menjadi abu, hanya menyisakan raungan, yang merupakan raungan dari jiwa. Dunia berduka. Mereka juga memiliki raungan itu, yang sedih dan tidak rela. Ye Chen, akhir dunia akan datang. Kaisar wanita berbisik, masih berdiri di puncak gunung, memperhatikan Chang Miao dalam diam. Namun, tidak ada yang menanggapi. Suatu hari di langit, kekosongan alam semesta mungkin 100 tahun atau 1000 tahun. Anak itu sedang tidur. Sejak Ye Chen bergabung dengan yang tidak diketahui, ia tertidur lelap, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan air mata dari sudut matanya, tidak diketahui apakah itu air mata Xiaowa atau air mata Ye Chen. Ye Chen bisa mendengar panggilan orang biasa. Tapi dia, dalam ketidaktahuan, berasimilasi dengan Xiaowa, tidak bisa memberikan tanggapan. Ratusan tahun. Dia telah bergabung dengan yang tidak diketahui selama ratusan tahun, mencari dengan keras untuk periode waktu dan ruang itu. Dia dapat menemukannya, tetapi dia tidak dapat membedakannya. Semuanya gagal. Tidak ada waktu. Gumaman Ye Chen hanya terdengar oleh dirinya sendiri, suaranya serak tak tertahankan. Jika bukan karena krisis, orang biasa tidak akan berteriak, seharusnya akhir dunia sudah dimulai, dan kapan saja, pertempuran yang menentukan dapat terjadi, dapat mengakhiri era. Lucu bagaimana dia masih terjebak di sini. Dia, panglima rakyat jelata di mata dunia, takut dia akan absen kali ini. Pada saat ini, dia harus memahami keadaan pikiran dari manusia tertinggi. Mungkin, dalam pertempuran yang menentukan antara manusia dan dewa itu, komandan umat manusia juga tidak ada. Tanpa itu untuk mendukung adegan itu, seluruh pasukan pertempuran kemanusiaan musnah, dan dia dipanggil kembali hanya karena obsesi. Untuk sesaat, Xiaowa sedikit mengernyit. Kerutan ini adalah ekspresi Ye Chen, bayi kecil itu sedang tidur, tapi dia sadar. Alasan mengerutkan kening adalah karena ada makhluk kuat yang mendekat. Itu adalah iblis ilusi, yang lumpuh karena pemukulan sebelumnya, tetapi sekarang dia telah pulih, dan datang diam-diam, tidak berani terlalu dekat, hanya berani melihatnya dari kejauhan, matanya menyipit. Setan ilusi harus bisa melihat keadaan Xiaowa. Karena dapat melihatnya, ia berani datang ke sini, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menghancurkan Xiaowa. Dalam tidur nyenyak, kesadarannya kosong, dan serangan diam-diam mungkin berhasil. Ye Chen dapat dengan jelas melihat hawa dingin cahaya di mata iblis ilusi, haus darah dan brutal. Ini belum selesai. Selain iblis ilusi, ada juga iblis nihilistik yang juga memanifestasikan tubuh asli. Bentuknya bahkan lebih ganas. Dua iblis berdiri satu timur dan barat lainnya, ada iblis mengamuk, membentuk lautan darah iblis, ada banyak keluhan dalam iblis, meronta dan melolong. Ada banyak penglihatan di lautan darah, mencerminkan kehancuran, mereka masih menonton, ingin melihat kata-kata hukuman bayi kecil, apakah ada reaksi? Bangun. Ye Chen meraung, ingin membangunkan Xiaowa, jika dihancurkan seperti ini, itu tidak masuk akal. Bayi itu tidur dengan tenang.
Ye Chen tidak yakin apakah bayi kecil itu dapat mendengar panggilannya, tetapi dia hanya tahu bahwa kedua iblis itu datang dari dua arah, memperlihatkan gigi putih mereka, sama ganasnya dengan hantu. Bangun! Ye Chen memanggil lagi dan lagi, seseorang datang untuk membuat masalah. Mengaum, mengaum. Apa yang menanggapinya adalah dua garis keturunan iblis dan iblis, menelan ketiadaan dan kehampaan sepanjang jalan, menenggelamkan bayi kecil itu, dengan roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dan kekuatan magis penghancur yang tak terhitung jumlahnya, menggigit bayi kecil itu berkali-kali, menghancurkan tubuhnya. Lagi dan lagi, tanpa henti. Bangun! Tidak hanya Ye Chen yang memanggil, tetapi juga bunga void di perut Xiaowa. Kelopak yang bergetar mekar dengan cahaya yang cemerlang. Sangat mungkin bagi iblis untuk menghancurkan Xiaowa. Kamu juga punya hari ini. Kedua iblis itu menyeringai, mata mereka berbinar ganas, mereka tahu bahwa masalah dengan bayi kecil itu ada di sana, dan mereka tidak dapat bangun dalam waktu singkat, dan kali ini cukup bagi mereka untuk melahap bayi kecil itu. Sialan! Ye Chen, yang tidak dikenal, mengatupkan giginya, itu omong kosong. Kendalikan, dan bertarung atas namanya. Suksua berbisik, berkata kepada Ye Chen, hanya karena Ye Chen bersatu dengan Xiaowa saat ini, kesadaran Xiaowa kosong, tetapi Ye Chen bangun, dan mungkin untuk mengendalikannya.